AI ngoten niku Ibu sampun digunakan di berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Menurut Ibu ini di sekolah ini kebijakan apa yang Ibu sudah terapkan di sekolah ini terkait pemanfaatan AI gitu? Langsung dijawab Iya. Langsung direkam iki. Engko lek salah engko buseken lho ya. Nggih. Kayak pribadi rada buruk iki mau iki. Langsung jawabannya saja atau mungkin pakai prolog dan sebagainya enggak? Ikut Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dari adik-adik dari jurusan PGSD UNESA ya. Terkait kebijakan yang sudah saya terapkan untuk pemanfaatan AI di sekolah kami atau sekolah yang saya pimpin ini sebenarnya begini Dek. Sekolah kami ini belum sepenuhnya menggunakan AI karena apa? Teknologi ini kan digunakan memang benar saat ini teknologi ini kan sudah merambah dari berbagai aspek nggih, terutama juga termasuk aspek pada pendidikan pada pembelajaran siswa. Di mana penggunaan teknologi ini sudah merupakan ulang lagi Dek. Tadi tidak konsentrasi bagi soal sama ngitung duit di situ. Terima kasih atas pertanyaannya yang terkait kebijakan di sekolah kami tentang pemanfaatan AI di sekolah yang saya pimpin ini. Begini adik-adik, sekolah kami ini belum sepenuhnya menggunakan teknologi AI. Ya benar, teknologi ini memang sekarang ini sudah merambah di berbagai aspek ya, termasuk di dunia pendidikan, di pembelajaran di berbagai satuan pendidikan yang di era sekarang ini semakin kompetitif. Tapi kami masih, sebagian pembelajaran kami masih membiasakan murid-murid kami, peserta didik kami itu untuk menemukan jawaban suatu persoalan ataupun proyek ya, itu dari hasil literasi, baik itu literasi manual maupun literasi digital. Ya boleh tetap menggunakan AI, itu juga ada porsinya tersendiri. Tetapi kami tidak membatasi untuk kegiatan pembelajaran misalkan di rumah ataupun kegiatan di sekolah yang benar-benar saat itu menggunakan IT seperti itu. Peserta didik ini juga bisa menggunakan AI karena AI ini juga untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri siswa. Dan ketika anak-anak ini memanfaatkan teknologi pendidikan tersebut, sehingga pembelajaran mereka itu termasuk sudah mengikuti pembelajaran mandiri yang berpusat pada kebebasan siswa dalam menggali dan mengolah informasi, serta informasi yang diperoleh itu digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang proses pembelajaran tersebut. Jadi terkait AI ini di sekolah kami masih seperti pedang bermata dua seperti itu. Jadi kami masih harus benar-benar membuat program yang bagaimana AI itu benar-benar kebermanfaatan pada peserta didik kami itu bermanfaat secara positif. Yang sudah kita ketahui bahwa AI itu kan juga ada dampak negatifnya juga. Seperti itu Dek. Lalu menurut Ibu gimana caranya memastikan bahwa penggunaan AI itu benar-benar mendukung pembelajaran gitu? Oke, menurut saya harus memastikan bahwa pemanfaatan AI di sekolah ini bisa mendukung proses pembelajaran di sekolah kami, yaitu seperti ini. Artificial intelligence atau AI tersebut memiliki beberapa manfaat seperti meminimalisir risiko pekerjaan, pekerjaan manusia yang menyangkut pekerjaan siswa, pekerjaan guru, dan juga mengurangi manfaatnya adalah mengurangi kemungkinan human error serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dibandingkan dengan tenaga manusia. Akan tetapi di sisi lain dengan adanya AI ini dapat menjadikan manusia semakin tidak produktif karena semua keperluan manusia telah tersedia hanya dengan mengakses smartphone ataupun gadget kita ya.
dimanapun kita itu kan tidak bisa terlepas dengan gadget. Semua aktivitas kita ada di situ, baik itu untuk kita mempelajari lingkungan ataupun keuangan kita pun ada di smartphone, serta mungkin juga media elektronik lainnya, sehingga hal ini pun bisa menurunkan semangat manusia untuk bergerak dan berkreasi. Tetapi di sekolah kami pun jelas memastikan bahwa pemanfaatan AI ini untuk mendukung proses pembelajaran, ya, sehingga kami bersikap bijak atau menyikapi perkembangan sistem AI ini, yaitu dengan dimulai dari tenaga pendidiknya dulu, Dek. Dimulai dari tenaga pendidiknya itu kita harus menyiapkan tenaga pendidik itu siap dengan kondisi perkembangan teknologi yang sekarang ini, yang menyesuaikan sistem pembelajaran di era digital ini. Mereka mengembangkan skill bagi murid-murid kami dan juga mempelajari perkembangan AI ini untuk mengimplementasikan apa yang didapat di sekolah itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika anak didik kami itu lulus bisa lebih siap menghadapi kemungkinan mungkin adanya persaingan pekerjaan. Maksudnya persaingan pekerjaan boleh dengan manusia maupun boleh dengan teknologi itu sendiri, ya. Sehingga kita sebagai pendidik itu wajib memahami teknologi yang benar-benar bermanfaat, teknologi yang benar-benar bertujuan pada arah positif, seperti itu. Jadi kesimpulannya, tenaga pendidik kami harus sudah siap sebelum kita dalam pembelajaran di sekolah kami itu menggunakan teknologi AI, sehingga nanti output yang dihasilkan pada peserta didik itu tidak sia-sia gitu, ya. Tidak menjadikan mereka tidak kompeten, tidak lemah, tidak kreatif, seperti itu. Seperti itu, Dik, jawabannya. Selanjutnya pastinya kan ada tantangan, Bu, dalam penggunaan AI. Nah, menurut Ibu, apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penggunaan AI dalam pembelajaran? Jelas, memang ada hambatan dan kelemahan penggunaan AI dalam pembelajaran di sekolah kami. Penggunaan AI atau AI itu sendiri sebenarnya kan buatan manusia, jelas ada kelemahan juga hambatannya. Meskipun kecepatan program AI itu terkadang otak AI itu lebih cepat daripada otak manusia. Tapi apa yang kita misalnya kita tanyakan pada AI atau kita butuhkan pada AI itu jawabannya mungkin hanya monoton itu saja. Nah, itu mungkin salah satu kelemahan dari penggunaan AI dalam pembelajaran di sekolah, yaitu seperti ketergantungan pada teknologi. Penggunaan AI yang berlebihan dapat membuat peserta didik kita tergantung pada teknologi, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk tadi berpikir kritis dan mandiri. Juga kalau mereka tergantung pada teknologi terus, kita kadang tidak mengerti, peserta didik kita itu tidak mengerti tentang bagaimana lingkungan di sekitar, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk hidup lain, tumbuhan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian mungkin ada kelemahannya dalam hal masalah privasi. Pengumpulan data oleh AI menimbulkan risiko privasi. Data pribadi kita bisa tersebar atau mungkin apa istilahnya dihack, ya. Dihack seperti itu, mungkin bisa disalahgunakan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian seperti tadi, kurangnya interaksi sosial itu jelas. Sekarang pun sudah terlihat murid di lingkungan kita, mungkin anak-anak saya juga peserta didik yang lainnya itu kok kalau sudah memegang gadget itu interaksi sosialnya berkurang, seperti dipanggil, "Dek, tolong tumbasne, Dek, tolong belikan gula," seperti itu. Itu aja kadang tidak menoleh. "Ya, Bu," itu sambil melihat gadget, ya toh. "Ya, Bu," tapi
tetap tangannya aktif pada gadgetnya. Nah, kurangnya interaksi sosial, pembelajaran yang terlalu berfokus pada teknologi, termasuk teknologi IA ini dapat mengurangi interaksi sosial antar pelajar, juga antar guru, pelajar dengan guru, atau dengan pelajar itu sendiri. Padahal interaksi sosial ini kan yang sangat dibutuhkan kita sebagai makhluk sosial seperti itu ya. Kemudian juga kelemahan itu mungkin ada pada kesenjangan akses teknologi. Karena di sekolah kami ini wilayahnya di desa, bukan di kota yang modern ataupun bukan di pusat kabupaten seperti itu ya. Tidak semua pelajar itu memiliki akses terhadap teknologi, itu termasuk hambatannya. Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan pendidikan antara mereka yang modern pendidikannya di kota atau semua serba teknologi dengan pendidikan yang ada di desa seperti ini. Seperti itu, Dek. Nah, pastinya kan ada dampaknya ya, Bu, Iya. terhadap siswa ada dan guru. Beberapa orang berpendapat bahwa pemanfaatan AI itu bisa berpengaruh terhadap kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan pengambilan keputusan siswa maupun guru. Nah, berdasarkan pengalaman di SD sini itu apa, Bu? Oh iya, memang seperti yang saya katakan di awal ya, Dek ya, pemanfaatan AI di sekolah kami itu sangat berpengaruh pada kreativitas, berpikir kritis, dan yang penjelasan pendidikan ini pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan siswa dan guru. Iya, ini jelas berpengaruh, Dek. Suatu contoh sederhana itu, misal anak itu mendapat tugas dari guru. Tugas dari guru itu kalau anak yang memang punya kreativitas tinggi, berpikir kritis, dan dalam pengambilan keputusan biasanya cepat dan tepat. Mungkin juga ada anak yang masa bodoh, sehingga tugas dari guru itu misalnya dikerjakan di rumah atau proyek apapun yang dikerjakan di rumah itu tinggal menggunakan AI saja ya. Itu sehingga itu juga termasuk pengaruh yang kreativitas maupun berpikir yang lemah gitu, sehingga anak-anak bisa menjadikan kurang berpikir dan kurang berkreatif seperti itu. Tetapi tidak semua anak seperti itu, mungkin penggunaannya juga lebih bijak. Pengaruhnya seperti ini, pembelajaran kadang pembelajaran personalisasi ya. AI dapat menyelesaikan tingkat kesulitan materi dengan kemampuan siswa, memastikan bahwa setiap siswa belajar sesuai kecepatan dan kebutuhannya. Ini penting untuk mendukung perkembangan berpikir siswa, itu yang berdampak positifnya karena pengaruh terhadap kreativitas anaknya. Kemudian untuk yang pengaruh positif berikutnya juga memotivasi siswa untuk berpikir lebih dalam dengan memberikan pertanyaan terbuka ya, dan skenario kompleks. IA mendorong siswa memikirkan berbagai kemungkinan sebelum sampai pada solusi. Ketika mereka menyelesaikan permasalahan mereka, IA ini bisa juga untuk memotivasi siswa untuk berpikir mendalam sampai mencapai solusi. Kemudian pengaruhnya juga mengintegrasikan pembelajaran multidisiplin, memungkinkan penggabungan mata pelajaran lain seperti sains dengan matematika, seni, dan itu penggabungan itu dalam satu proyek seperti itu, sehingga siswa bisa menggunakan AI itu untuk mempelajari penggabungan mata pelajaran tersebut, dan juga untuk merancang solusi yang kreatif dan berbasis data seperti itu. Kemudian juga ada umpan balik atau real time. IA memberikan umpan balik instan yang membantu siswa memahami kesalahan mereka ketika mereka menggunakan pikirannya atau menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dengan menggunakan IA bisa membantu siswa memperbaiki
kekeliruan mereka dan memperbaikinya secara langsung. Itu yang secara positif, kemudian yang secara negatif seperti tadi itu, sehingga kadang menggunakan IA itu membunuh kreativitas kita, membunuh berpikir kritis kita, dan dalam pengambilan keputusan itu mungkin kurang tepat. Itu berarti pemanfaatan IA itu harus sesuai dengan kebijakan diri sendiri, kebijakan kalau sekolah itu pemangku kepentingan di sekolah, seperti itu. Ya sebagaimana kita berbaik-baik dengan IA gitu deh. IA itu bisa kita jadikan sahabat, bisa juga sebagai pemicu masalah kita. Ada porsinya. Ada porsinya tersendiri. Memang segala sesuatu itu kan ada dua sisi, baik dan buruk, seperti itu deh. Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan jawabannya. Niki wonten sedikit dari kita. Jangan gitu loh.